Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi mengenai metabolisme dari karbohidrat. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Imade Fajar Agung Bagasdita dengan NIM 22701211151. Saya dari SGD 4. Baik, pertama-tama, apa sih itu karbohidrat? Nah, karbohidrat sendiri merupakan suatu kelompok nutrisi yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Ini mana karbohidrat sendiri memiliki fungsi utama untuk tubuh, yaitu menyediakan pasokan energi. Nah, berikut untuk struktur dari karbohidrat, yang mana karbohidrat sendiri dapat bagi menjadi karbohidrat yang sederhana dan juga yang kompleks. Untuk yang kompleks sendiri itu, contohnya itu adalah polisakarida. Untuk yang polisakarida sendiri dapat dibagi lagi menjadi contohnya seperti starch, fibers, dan juga glikogen. Nah, untuk yang sederhana sendiri dapat dibagi menjadi dua, itu yang monosakarida dan juga disakarida. Untuk yang monosakarida sendiri itu contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Untuk yang disakarida sendiri itu contohnya adalah maltosa, laktosa, dan juga sukrosa. Nah, berikut penjelasan lebih lanjutnya untuk yang monosakarida sendiri, itu mono yang artinya satu, yang dimana fungsi utama itu sebagai sumber energi. Yang dimana contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Nah, untuk disakarida sendiri yang itu artinya dua, di yang artinya dua, yang dimana dia fungsinya itu sebagai transport atau bentuk transport. Yang dimana contohnya itu seperti laktosa, sukrosa, dan juga maltosa. Nah, untuk yang polisakarida sendiri, itu poli yang artinya banyak, yang dimana dia fungsinya itu sebagai bentuk penyimpanan, yang dimana contohnya seperti selulosa, glikogen, dan juga starch. Dan untuk mekanisme karbohidrat sendiri, metabolisme karbohidrat sendiri itu yang dimana karbohidrat sendiri ini akan diubah menjadi glukosa, kemudian akan diubah menjadi energi yang dapat manfaat bagi tubuh. Untuk mekanisme sendiri itu ada glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan juga gluconeogenesis. Untuk glikolisis sendiri, yang dimana glukosa ini akan dipecah menjadi piruvat. Selanjutnya untuk yang glikogenolisis ini, glikogen sendiri akan diubah kembali menjadi glukosa. Nah, untuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah glikogenesis dan juga gluconeogenesis. Nah, untuk glikogenesis sendiri, dia merupakan proses yang dimana glukosa ini akan dikonversi menjadi glikogen untuk disimpan sebagai cadangan energi dari hati dan juga otot, hepar dan juga otot. Nah, untuk mekanisme sendiri, saat masuk ke membran sel, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang dimana dengan bantuan dari ATP yang diubah menjadi ADP, yang dimana proses ini juga dibantu oleh enzim, yaitu enzim heksokinase. Kemudian selanjutnya, glukosa 6-fosfat ini akan dirubah menjadi glukosa 1-fosfat dengan bantuan dari enzim fosfoglukomutase. Baik, selanjutnya itu, dari glukosa 1-fosfat ini akan diubah menjadi UDP dengan bantuan dari UTP yang dirubah menjadi pitofosfat, yang kemudian ia akan diubah menjadi glikogen sebagai bentuk dari penyimpanan terakhir. Baik, sekian adalah mekanisme dari glikogenesis. Nah, selanjutnya ada gluconeogenesis, yang dimana ini merupakan proses pembentukan dari glukosa dari sumber glukosa dari sumber-sumber non-karbohidrat, seperti contohnya seperti asam amino, gliserol, dan juga lain-lain. Nah, untuk mekanisme sendiri itu, yang pertama ada substrat awal, yang dimana gluconeogenesis ini akan dimulai dari substrat awal non-karbohidrat, yang dimana seperti asam amino dari protein, seperti alanin atau glutamin, atau gliserol dari lemak. Hal tersebut adalah molekul-molekul yang dapat diubah menjadi glukosa. Selanjutnya adalah konversi substrat, yang dimana substrat awal ini kemudian akan dikonversi menjadi senyawa-senyawa yang dapat diarahkan ke jalur pembentukan glukosa. Contohnya itu asam amino ini dapat diubah menjadi piruvat, laktat, atau beberapa senyawa intermediat lainnya. Sedangkan yang untuk gliserol sendiri itu dia akan diubah menjadi dihidroksida asetan fosfat. Selanjutnya adalah reaksi kimia, yang dimana molekul-molekul yang dihasilkan dari langkah yang sebelumnya, dia akan melalui serangkaian reaksi kimia yang dapat melibatkan berbagai enzim. Contohnya seperti piruvat karboksilase,
fosfoneol piruvat, kemudian ada fosfoneol piruvat karboksikinase, dan juga enzim-enzim lain yang dapat memfasilitasi konversi senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa-senyawa yang dapat menjadi glukosa. Selanjutnya adalah regulasi yang di mana gluconeogenesis ini akan diatur untuk memastikan bahwa proses ini terjadi saat tubuh membutuhkan dari glukosa tambahan, terutama saat kekurangan glukosa dari sumber karbohidrat dalam makanan. Karena gluconeogenesis ini merupakan proses pembentukan glukosa dari sumber-sumber yang bukan karbohidrat. Oke, baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.